Perusahaan Gas Negara Tbk atau disingkat PGN merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. BUMN ini bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas untuk negara. Banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh PT PGN, dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan ngopi bareng BUMN berikut ini. PGN punya fungsi baru mengelola seluruh bisnis gas dan LNG yang dimiliki oleh Pertamina. Karena sejak berdirinya Sabolink Gas, Pertamina sudah tidak punya lagi direktorat khusus yang menangani bisnis gas, sehingga harus dilakukan oleh PGN, dan PGN sudah menjadi subholding gasnya Pertamina. Mulai dari mendapatkan pasokan sampai menjual di ujung, dan produknya sudah macam-macam, tidak hanya gas pipa, tapi juga CNG, LNG, dan bisnis-bisnis lainnya yang terkait dengan gas pipa. Mengenai jenis-jenis energi apa saja yang harus disiapkan, disediakan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan energi seluruh rakyat di Indonesia. Tentunya kita pernah mengenal beberapa energi yang sudah biasa digunakan di Indonesia, yaitu ada minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan juga renewable. Ini adalah target-target komposisi energi tersebut yang harus dibangun di Indonesia. Dan ini targetnya bergerak nih dari tahun 2017, 2025, dan 2050. Kalau kita lihat tahun 2017, pemerintah mengharapkan gas itu kontribusinya 22% dari total kebutuhan energi 241 juta ton ekivalen energinya. Dari 200 juta, 40 juta itu harus dari gas. Selebihnya adalah dari batu bara, minyak bumi, dan juga EBT. Tantangan apa yang kita hadapi ke depan, terutama dalam pengembangan infrastruktur dalam rangka kita menyalurkan gas sampai kepada masyarakat, ya. Yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia. Kalau kita lihat, Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, ya. Tidak mungkin kita membangun pipa untuk seluruh wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang besar dan kecil, dan lautnya juga sangat dalam, khususnya untuk di Indonesia Timur. Sehingga ini tantangan tersendiri bagi PGN untuk membangun pipa. Namun kita punya strategi ke depan untuk mengantisipasi geografis ini. Untuk Indonesia Barat, khususnya Sumatera dan Jawa, kita akan connect dengan pipa. Karena memang saat ini sudah ada pipa kita yang menghubungkan dari Murai Arut sampai ke Jawa Timur, ya. Jadi sebentar lagi ini akan terkonek 100%. Nah, bagaimana Indonesia Timur? Kita nggak bisa pakai pipa, tapi yang kita bangun adalah virtual pipeline dengan membangun moda-moda infrastruktur untuk penggunaan LNG. Ya. Kalau LNG itu bentuknya itu adalah cair. Kalau gas seperti gas, ya, mudah menguap. Nah, karena LNG cair, maka kita harus bangun terminal-terminal storage untuk menyimpan LNG di seluruh daerah-daerah yang membutuhkan gas, supaya masyarakat di Indonesia Timur ini juga bisa menikmati menggunakan gas. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A pertama. Di sini akan saya berikan kesempatan 3 pertanyaan yang akan bisa diajukan kepada Pak Gigi, dan setiap pertanyaan langsung akan nanti dijawab oleh Bapak, ya Pak. Halo, selamat pagi Pak. Saya Fatia Pak dari Bloomberg. Bapak memaparkan soal kebutuhan untuk equity injection gitu ya. Mohon dijelaskan maksudnya ini apa? Apakah memang ada rencana untuk submit proposal right issue? Terus yang Bapak maksud juga undang investor. Ini kan di equity, maksud Bapak ada rencana apa selain tadi right issue, atau apa merencanakan infra, karena ini juga membangun infrastruktur kan rencananya Pak ini. Tolong dicatat ya, tidak ada rencana right issue. Jadi saya menjelaskan itu bahwa dalam perusahaan terbuka itu pasti ada komposisi saham yang dimiliki oleh pemerintah dan juga dimiliki oleh publik, ya. Dan publik itu masuknya juga menyetorkan pembiayaan berbentuk equity kan, sehingga pembiayaan modalnya PGN sebenarnya dibiayai oleh pemerintah dan juga oleh publik, ya. Kalaupun nanti PGN consider mengenai equity financing, itu nanti mungkin di level project, bukan di level korporasi. Oke Pak, kalau gitu kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Gigi.
dari media. Dan Terima kasih ya semua kepada teman media ya. Kita harapkan hubungan kita berdua semakin baik ya. Kalau ada hal-hal yang nggak jelas, langsung kontak kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sebuah acara ngobrol